Sudah. Ini yang kelas apa ini, Dek? Kelas A, Dok. Saya. Untuk materi kuliahnya sudah saya upload di e-learning ya, kalian bisa mengakses. Baik, saya akan mulai ya. Pokok bahasan pada sore hari ini yaitu mengenai sistem integumen yang terdiri dari kulit dan juga adnexa kulit. Kemudian kita akan belajar mengenai pigmentasi kulit, mengenai Langer lines, adnexa kulit meliputi kelenjar keringat, kelenjar spasial. Mohon maaf ya. Adnexa kulit meliputi kelenjar keringat, kelenjar spasea, rambut dan folikel rambut serta kuku. Ini referensi yang saya gunakan. Ya, sistem integumen ini memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya sebagai fungsi proteksi atau perlindungan fisik dari lingkungan yang membahayakan, ya, baik itu mikroorganisme atau bahan kimia dan lain sebagainya. Terus kemudian berfungsi untuk mengatur suhu, terus kemudian mensintesis dan menyimpan lemak ya selama di lapisan atau bagian hipodermis. Terus kemudian memiliki fungsi ekskresi, sintesis vitamin D ya. Terus kemudian memberikan informasi sensoris serta koordinasi respon imun terhadap patogen dan juga keganasan. Keganasan pada kulit ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sistem integumen ini terdiri dari kulit dan juga adnexa kulit. Ya. Terus kulit sendiri terdiri dari dua bagian epidermis, dermis, dan di bawahnya adalah hipodermis. Ya. Itu yang disebut dengan subkutan. Sedangkan adnexa kulit ini tadi sudah saya sebutkan ada rambut dan folikel rambutnya, kemudian kelenjar keringat, kelenjar sebasea atau kelenjar lemak, serta kuku. Kemudian ini fungsi dari epidermis, melindungi dermis dari trauma fisik, trauma kimia, ataupun biologi ya, mengontrol permeabilitas dari kulit, mencegah kehilangan air ya. Jadi mencegah dehidrasi karena proses penguapan ya, mencegah masuknya patogen, mensintesis vitamin D yang ada di kulit diaktifasi oleh adanya sinar ultraviolet. Kemudian pada epidermis juga didapatkan reseptor untuk mendeteksi sensasi raba, tekan, nyeri, dan juga suhu. Terus kemudian mengkoordinasi respon imun terhadap patogen dan juga keganasan. Pada dermis ada dua lapisan, nanti epidermis ada beberapa lapisan, pada dermis sendiri ada dua lapisan, ada lapisan atau stratum papillare dan stratum reticulare. Stratum papillare ini berfungsi untuk mensupport epidermis, ya, memberikan nutrisi karena epidermis sendiri tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian untuk stratum reticulare mencegah atau membatasi penyebaran patogen yang penetrasi ke epidermis. Ya, kemudian menyimpan lemak, terus kemudian melekatkan kulit pada lapisan yang lebih dalam yaitu hipodermis atau subkutan,
Kemudian di dalam stratum reticularis juga didapatkan reseptor sensoris yang mendeteksi raba, tekan, nyeri, vibrasi, atau getar, dan suhu. Selain itu, pembuluh darahnya membantu untuk mengatur suhu. Untuk folikel rambut, ini memproduksi rambut ya, yang melindungi kulit kepala ya. Jadi hair follicle itu adalah pembungkus akar rambutnya. Ya. Selain itu juga memproduksi rambut yang menyediakan ini ya sensasi raba pada permukaan tubuh, seluruh permukaan tubuh. Sedangkan kelenjar eksokrinnya di sini yaitu ini ya kelenjar keringat untuk lubrikasi pada epidermis, untuk fungsi ekskresi dan juga membantu ini mengatur suhu. Sedangkan untuk kuku sendiri untuk melindungi dan mensupport ujung jari dan ujung kaki. Fungsi dari kulit ya, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memiliki fungsi proteksi, melindungi tubuh dari efek lingkungannya, misal abrasi, lecet ya, kehilangan cairan, zat berbahaya, radiasi UV, serta mikroorganisme. Kemudian sebagai tempat struktur tubuh, yaitu jaringan dan organ, dan juga zat vital, terutama cairan ekstraseluler, serta mencegah dehidrasi pada cedera kulit yang luas, misalnya pada luka bakar. Kemudian mengatur suhu tubuh melalui evaporasi dari keringat dan atau dilatasi atau konstruksi pembuluh darah superficial. Kemudian memiliki fungsi sensasi, misalnya nyeri ya tadi karena di kulit didapatkan reseptor raba, reseptor nyeri, reseptor suhu, reseptor getar melalui akhiran saraf sensoris yang superficial. Terus kemudian memiliki fungsi metabolik yaitu mensintesis dan menyimpan vitamin D ya. Kemudian mengeluarkan kelebihan elektrolit melalui keringat serta untuk depo lemak. Selain itu kulit juga bisa sebagai sinyal seksual ya melalui pigmentasi itu warna kulit mulai dari warna kulit hitam, coklat tua ya, coklat muda ya, tadi sawo matang, terus coklat kuning langsat, putih ya, itu bisa sebagai sinyal seksual, begitu juga dengan bentuk rambut dari lurus, keriting, terus kemudian berombak, terus kemudian dari warnanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pirang ya. Selain itu, pigmentasi dan rambut juga merupakan indikator visual kesehatan yang terlibat dalam ketertarikan antara jenis kelamin. Tadi fungsi dari sinyal seksualnya, ya. Ini kalian bisa melihat gradasi warna ya kulit dari mulai yang coklat tua sampai ke arah yang putih ya. Nah, baiknya kulit merupakan organ tunggal terbesar dari tubuh ya, sekitar 15-20% dari total berat badan. Mana luas permukaan kulit dewasa 1,5 sampai 2 meter persegi. Tebal kulit ini bervariasi ya, antara kulit yang ada di permukaan tangan dengan kulit yang ada di lengan, di punggung, di palpebra, itu berbeda ketebalannya. Ya, dan kulit merupakan salah satu indikator terbaik kesehatan, di mana dari kulit kita bisa melihat status nutrisi seseorang, ya. Terus kemudian melihat kondisi kesehatan seorang, apakah
anemis, ataukah sianosis, ataukah jaundice, ya, warna kuning. Terus apakah orang itu dehidrasi, itu bisa dilihat dari kulit. Ya. Terus kulit juga dipertimbangkan dalam diagnosis banding pada hampir setiap penyakit tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kulit juga merupakan ini ya, faktor estetika ya pada manusia ya. Anda bayangkan jika seperti ini itu kan kulit menutupi jaringan dan organ dalam tubuh ya, sehingga tampak estetis ya. Berbeda dengan bila kulitnya nggak ada, dilepas nih. Ya, jadi fungsi kulit ini sangat banyak sekali ya. Jika tidak ada kulit tidak akan tampak indahnya manusia ini ya. Kulit memiliki hubungan dengan mukosa yaitu pada mucocutaneous junction, yaitu junction itu kan batas antara mukosa dan cutaneous adalah kulit kutan ya. Yaitu dengan tractus digestivus melalui mulut dan anus, kemudian tractus respiratorius melalui hidung ya, palpebra, konjungtiva itu ada meatus acousticus externus dan membran tympani. Kulit terdiri dari dua lapisan, epidermis dan dermis. Dan lapisan di bawah kulit ini adalah lapisan hipodermis atau fascia superficialis atau jaringan subkutan. Nah, ini di sini banyak mengandung jaringan lemak ya, terletak di antara dermis dan fascia profundus. Pertama tersusun oleh jaringan ikat longgar ya, jaringan lemak, kelenjar keringat, pembuluh darah, pembuluh limfa dan saraf. Ini secara makroskopisnya ini epidermis, di bawahnya ada dermis, bawahnya lagi ada hipodermis, kemudian fascia profundus, baru kemudian ada musculus otot. Ya. Ini secara mikroskopisnya, ini gambar skematisnya seperti ini. Ini ada epidermis, yang paling superficial, kemudian dermis, baru kemudian di bawahnya ada hipodermis atau subkutan atau fascia superficialis, di mana di sini sering dijadikan tempat untuk memasukkan obat-obatan atau vaksin ya. Terus kemudian ada fascia profundus dan musculus. Kulit ada dua tipe ya, berdasarkan tebal tipisnya epidermis, itu ada kulit tebal dan kulit tipis. Pada kulit tebal, epidermisnya tebal, terutama pada lapisan stratum corneum, kemudian dermisnya relatif tipis, tidak memiliki folikel rambut, kemudian tidak memiliki kelenjar lemak atau kelenjar sebasea, dan muskulus erector pili. Kulit tebal ini didapatkan pada telapak tangan, ya, dan juga telapak kaki. Ya, kalian ingat ya. Jadi kalau kulit tebal tidak mengandung rambut, Anda bayangkan jika kulit tebal, telapak tangan kalian dan telapak kakinya ada rambutnya. Ya, jadi pada kulit tebal tidak mengandung rambut, tidak mengandung kelenjar sebasea atau kelenjar lemak dan muskulus erector pili, tapi mengandung kelenjar keringat. Ya, terus karena jadi tadi lapisan-lapisan epidermisnya dan juga dermis ini melekat ini tidak lurus, tapi melekuk-lekuk, membentuk lekukan.
yang epidermis menekuk ke dermis, yang dermis menekuk ke epidermis. Ya, itu namanya epidermal ridge-nya, yang epidermis tadi dan dermal ridge itu saling berjajar ya, saling interdigitasi seperti jari kalian ketika kalian ini ya, kalian telangkupkan gini kan, ini namanya saling interdigitasi. Nah, pada kulit telapak tangan dan telapak tangan terutama ya, telapak tangan itu lekukan-lekukannya itu sangat dalam dan rapat sehingga membentuk ini finger mark atau sidik jari, di mana finger mark ini khas pada tiap individu, tidak sama dan bersifat herediter ya. Sedangkan kulit tipis, epidermisnya tipis, terutama pada stratum corneumnya. Namun dermisnya tebal, terus kemudian mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea, dan musculus arrector ini apa nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Terus kemudian kulit tipis ini didapatkan di seluruh tubuh kecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Ya, paling tebal di kulit punggung, ya, paling tebal, paling tipis di palpebra. Jadi ketebalannya berbeda ya. Finger mark atau dermatoglyph ya didapatkan pada ini ya, jari. Ini karena interdigitasi dari epidermis dan dermis pada kulit telapak tangan dan telapak kaki yang menghasilkan lekukan-lekukan yang membentuk pola yang khas, unik untuk masing-masing individu. Bisa tampak sebagai kombinasi loop ya, lingkaran-lingkaran itu, kemudian lengkungan, dan lingkaran nanti kalian bisa cari sendiri macam-macam variasi dari bentuk sidik jari tiap orang ya. Dan polanya tidak berubah meskipun usia bertambah. Sehingga biasanya digunakan untuk identifikasi seorang ya. Ini gambaran skematis dari kulit tebal yang sebelah kiri dan ini kulit tipis. Pokoknya kalau kulitnya ada rambutnya berarti kulit tipis ya. Ini rambutnya yang muncul di permukaan, kemudian ini batang rambutnya, ini akar rambutnya yang terbenam di dalam epidermis dan dermis. Kemudian bagian dalam ini dibungkus oleh folikel rambut. Terus kemudian ini lapisan epidermisnya. Nah, pada kulit tebal, lapisan epidermisnya tebal. Ya, terutama di stratum corneumnya. Sedangkan pada kulit tipis, ini epidermisnya tipis. Terus kemudian untuk dermisnya pada kulit tebal lebih tipis, pada kulit tipis dermisnya lebih tebal. Kemudian pada kulit tipis didapatkan ini folikel rambut beserta rambutnya, ada kelenjar sebasea, ini ada musculus arrector pilihnya. Dua-duanya ada kelenjar keringat, ini kelenjar keringat, ini ada pembuluh darah. Ya. Ini gambaran histologisnya, gambaran mikroskopisnya, sediaan kulit dengan menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Sebelah kiri ini adalah kulit tebal, ini kalian lihat ini epidermisnya, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini kulit tipis, ini epidermisnya, ya. Kulit tebal dari yang saya tunjuk sampai ke permukaan sini ini adalah epidermisnya. Kalau kulit tipis dari yang saya tunjuk ke permukaan, ini epidermisnya. Ini kalian lihat ya,
Bagian epidermis menonjol ke dermis ini. Jadi tidak lurus batas antara epidermis dan dermis itu. Ini juga ya. Terus kemudian ini adalah bagian dermisnya. Ada bagian yang menonjol ke epidermis, ini namanya dermal ridge-nya ya. Dermal papil. Terus yang bawah ini adalah stratum reticularnya. Ini di sini mengandung kelenjar keringat. Nah, di sini pada kulit tipis didapatkan kelenjar sebasea atau kelenjar lemak. Nih, kemudian ada folikel rambutnya. Ini yang di dalamnya ada rambutnya ya. Ini juga folikel rambut. Ada juga pembuluh darah. Ini juga ada pembuluh darah sama. Bagian-bagian kulit ada epidermis dan dermis ya. Bagian epidermis secara embriologis berasal dari lapisan ektoderm. Ya, kan ada 3 lapisan embriologis ya, ektoderm, mesoderm, endoderm. Kulit yang bagian epidermis berasal dari lapisan ektoderm. Epidermis ini dilapisi oleh epitel berlapis pipih bertanduk. Ya, di mana lapisan tanduknya ini yang bisa ini ya, mengelupas. Kemudian epidermis ini avaskular, tidak mengandung pembuluh darah karena susunan sel-selnya rapat yang disebut dengan epitel tadi ya. Dengan sedikit sekali bahan antar sel atau bahkan tidak ada. Sedangkan nutrisinya dan oksigennya berasal dari difusi dari dermis. Ketebalan epidermis ini menentukan ketebalan kulit. Ya, untuk kulit tipis tebalnya 75 sampai 150 mikron, untuk kulit tebal 400 sampai 1400 mikron. Dan epidermis ini diperbarui setiap 15 sampai 30 hari atau bahkan ada yang 47 hari tergantung usia, area tubuh dan faktor lainnya. Jadi dari lapisan-lapisan tersebut ya, dari lapisan yang paling bawah, sel-selnya akan berdiferensiasi menjadi sel yang matang semakin ke lapisan yang atas untuk menggantikan sel-sel yang mati di bagian atas. Nah, itu proses mulai dari sel yang di paling bawah tadi menjadi sel yang paling atas tadi itu 15 sampai 30 hari. Makanya ini pada ini ya, terutama pada wajah ya. Makanya kalian yang perempuan kan setiap bulan minimal ya. Itu kan kalau mau melakukan peeling itu biasanya minimal sebulan sekali, tidak kurang dari itu. Kemudian bagian dermis berasal dari lapisan mesoderm. Disusun oleh jaringan ikat padat yang tidak teratur sabut-sabutnya, mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, folikel rambut, dan muskulus ini terutama pada kulit yang tipis. Kulit tipis ya, menyokong epidermis dan mengikatkan epidermis dengan jaringan subkutan yang ada di bawahnya. Ketebalannya juga bervariasi, terus permukaannya tidak teratur, banyak tonjolan dermis yang disebut dengan dermal papil atau dermal ridge tadi ya, interdigitasi dengan tonjolan epidermis atau epidermal ridge, terutama pada kulit yang sering mendapat tekanan, tadi pada telapak tangan, telapak kaki. Nah, ini gambaran histologisnya ya. Ini kulit tebal, ini kulit tipis, lihat ini epidermisnya tebal. Ya, terutama ini lapisan tanduknya, lapisan stratum corneumnya, ini ada kulit tebal, tebal sekali. Kalau ini tipis. Ya, ini sampai ke atas ini adalah epidermisnya. Lapisan-lapisan epidermis yaitu ada yang paling superficial ada stratum corneum ini.
Ini stratum corneum atau lapisan tanduk. Kemudian yang kedua adalah stratum lucidum. Ini sangat tipis sekali. Ini hanya didapatkan pada kulit tebal, pada kulit tipis tidak didapatkan ya. Kemudian ada stratum granulosum yang berwarna gelap. Ini juga. Kemudian ada stratum spinosum yang paling tebal. Ini stratum spinosum. Dan yang paling bawah adalah stratum basale yang berbatasan dengan dermis. Ini stratum basale, di mana sel-selnya ada yang beberapa mengandung pigmen. Nih, kan sehingga tampak kecoklatan ya di sini. Baru yang bawahnya ini adalah bagian dermis. Lapisan epidermis ya. Tadi sudah saya sebutkan ada stratum corneum yang berisi sel-sel keratinosit yang sudah mati sehingga tidak mengandung inti ya. Ini nggak ada intinya. Kemudian lapisan kedua adalah stratum lucidum, terutama pada kulit tebal ya, pada kulit tipis tidak didapatkan. Ini sel-selnya juga mati, namun mengandung eledin, suatu protein ya. Terus kemudian lapisan di bawahnya ada stratum granulosum, di mana selnya itu masih hidup, masih mengandung inti nih, dan di sitoplasmanya mengalami keratinisasi mengandung butir-butir keratohyalin sehingga tampak gelap kebiruan. Nih. Kemudian ada stratum spinosum, ini yang paling tebal. Ini disusun oleh sel-sel keratinosit yang bentuknya polihedral, yang ini kan agak pipih-pipih ya. Yang di sini sudah poligonal. Ya, di sini sel-selnya banyak mengalami mitosis atau pembelahan. Makanya disebut dengan stratum germinativum. Terus juga didapatkan sel Langerhans. Sel Langerhans ini adalah suatu makrofag yang ada di kulit. Berfungsi untuk mekanisme pertahanan kulit ya. Terus yang paling bawah ini adalah stratum basale. Di stratum basale ini juga sel-selnya banyak mengalami mitosis, juga disebut dengan stratum germinativum. Ya, terus kemudian beberapa selnya mengandung pigmen sehingga disebut dengan stratum pigmentosum. Kemudian di sini selain sel keratinosit ada stem cell, sel progenitor dari keratinosit yang nantinya akan tumbuh menggantikan sel-sel keratinosit yang mati. Ya, terus kemudian ada sel melanosit yang berfungsi menghasilkan melanin, yaitu suatu pigmen endogen yang berfungsi untuk melindungi tubuh ya, kulit melindungi sel-sel keratinositnya sehingga melindungi sel keratinositnya dari paparan sinar ultraviolet, sehingga mencegah ini terjadinya keganasan. Terus kemudian ada sel taktil atau sel mantle. Nah, sel ini berhubungan dengan akhiran saraf, dia fungsinya untuk reseptor, sebagai reseptor. Ya, jadi sel yang ada di kulit namanya sel keratinosit, ada di semua lapisan. Ya. Ini lapisan epidermisnya sama dari yang paling superficial ini stratum corneum. Jadi ini yang mengelupas, yang dikelupas ketika kalian cuci muka atau facial atau peeling atau ini apa melakukan brush pada permukaan wajah, ini bisa terkelupas ya. Nah, terus habis itu bawahnya ada stratum lucidum, ada stratum granulosum yang mengandung granula di sitoplasmanya. Terus kemudian ada stratum spinosum dan paling bawahnya adalah stratum basale. Bawahnya ini adalah dermis.
Kita bahas satu persatu dari yang paling bawah, yaitu stratum basale, merupakan lapisan yang paling dalam, yang dekat dengan dermis. Terdiri dari selapis sel silindris. Silindris itu kan seperti tabung ya, memanjang, kolumnar, terus atau bentuk kuboid atau kotak ya. Selnya ini adalah basal stem cell yang duduk di membrana basalis. Karena ini sel epitel, membrana basalis itu kayak garis ya, membran tempat duduknya sel epitel. Stratum basale ini yang duduk di membrana basalis. Karena bentuknya silindris, makanya disebut dengan stratum silindricum. Karena tadi banyak mengalami mitosis, maka disebut dengan stratum germinativum. Terus kemudian karena beberapa mengandung pigmen ini kecoklatan, maka disebut dengan stratum pigmentosum. Pada lapisan ini didapatkan seperti pada gambar tadi ya, ada sel melanosit yang produksi melanin. Ini sel melanosit tampak tidak mengandung pigmen di sitoplasmanya atau clear cell ya. Terus kemudian ada sel Merkel ya, namun tidak bisa identifikasi di sini. Sel Merkel. Lapisan yang kedua dari bawah adalah stratum spinosum. Terdiri dari beberapa lapisan, jadi lapisan ini adalah lapisan yang paling tebal. Sel-selnya berbentuk polihedral, polihedris. Jadi bukan silindris lagi, enggak seperti tabung atau tidak kotak ya, tapi polihedral. Terus kemudian sel-selnya memiliki tonjolan sitoplasma. Kalian kan sudah belajar ya, kalau sel itu unit terkecil dari tubuh yang mengandung inti, ini intinya, dan di sekitarnya adalah sitoplasma, ini membran selnya ya. Bentuk selnya itu bermacam-macam. Nah ini selnya itu memiliki tonjolan sitoplasma, seperti berduri. Ini disebut dengan prickle cell ya. Nah tonjolan sitoplasma sel satu dan sel lain ini saling interdigitasi. Ini membentuk hubungan antara sel yang disebut dengan intercellular bridge. Nah, kemudian pada lapisan ini juga kadang didapatkan sel Langerhans tadi. Ya. Ini gambaran mikroskopisnya. Ini tampak garis-garis ini adalah intercellular bridge-nya. Kalau dilihat dengan mikroskop elektron yang bisa melihat ukuran yang lebih kecil lagi, tampak seperti ini. Ini intinya. Intercellular bridge-nya. Ya. Lapisan berikutnya adalah stratum granulosum. Terdiri dari 2 sampai 4 lapis sel, polihedris juga ya, tapi lebih pipih. Ini bentuknya seperti diamond ya, diamond shape. Dan sitoplasmanya mengandung butir-butir keratohyalin sehingga tampak tercat gelap. Nih. Ini adalah stratum granulosum. Lebih permukaan lagi, terdiri dari 2 sampai 3 lapis sel ini mengalami kematian sehingga intinya larut. Tampak sebagai lapisan homogen yang transparan. Ini adalah stratum lucidum. Yang bawah ini granulosum. Ini pewarnaannya berbeda ya. Bukan hematoxylin eosin ini. Terus lapisan ini mengandung elegin dan lapisan ini hanya didapatkan pada kulit tebal. Berikutnya adalah stratum corneum. Merupakan lapisan yang paling superficial. Lapisan ini homogen ya. Terdiri dari 20 sampai 30 lapis sel-sel yang mati. Bentuknya pipi, tidak mengandung inti dan berisi keratin. Nah, lapisannya homogen dan mengalami keratinisasi. Berfungsi melindungi tubuh terhadap gesekan, ya, friction, dan juga kehilangan air. Nih.
Sel-sel pada epidermis. Nggak kelihatan gitu ya. Bisa melihat ini nggak? Kalau enggak saya sebentar, saya ini dulu ya. Bisa nggak kelihatan? Oh. Yang pertama, yang paling banyak adalah sel keratinosit, menyusun 85% dari total sel dari epidermis. Sel ini mengalami transformasi menjadi keratin. Ya, dari yang di permukaan basal, ya, dia masih memiliki inti, kemudian mengalami diferensiasi. Ini juga mengandung keratin ya, tapi masih belum banyak ya. Semakin kalah permukaan, semakin banyak mengandung keratin, dan kemudian mengalami kematian ini jadi stratum corneum. Yang kedua yaitu sel melanosit. Dia terletak di basal, di stratum basale, di antara sel-sel keratinosit atau basal stem cell tadi ya. Sel ini berasal dari crista neuralis, merupakan ini ya, dari lapisan ectoderm juga, cuman crista neuralis itu adalah ini bakal dari pembentukan sel-sel saraf yang ada di sistem saraf tepi ya. Bagian membentuk sel-sel yang non neural, non saraf. Ini menyusun 5%. Fungsinya untuk mensintesis melanin. Ya. Ini sel melanosit. Ini juga memiliki tonjolan sitoplasma. Kemudian ada sel Langerhans atau epidermal dendritic cells, berasal dari sumsum tulang yang merupakan monosit yang ada di jaringan ya. Sel Langerhans merupakan suatu makrofag menyusun 2-5%. Kemudian ada sel taktil atau Merkel cell. Ini juga berasal dari crista neuralis menyusun 6-10% ya. Dia bersama dengan akhiran saraf sensoris membentuk suatu mekanoreseptor. Gambaran skematis dari sel-sel yang ada di epidermis, ada sel keratinosit mengandung keratin di sitoplasmanya, ada sel melanosit mensintesis pigmen melanin yang kemudian akan dilepaskan ke ekstrasel dan difagositosis oleh sel keratinosit. Ya, kemudian ada sel Langerhans tadi yang fungsinya untuk pertahanan tubuh. Kemudian ada sel Merkel atau sel taktil yang berhubungan dengan akhiran saraf sensoris. Nih, gambaran skematisnya ya. Stratum corneum, sel-selnya mati, pipih ya. Banyak mengandung keratin pada sitoplasmanya, kemudian ada stratum granulosum, selnya juga agak pipih, tapi masih mengandung organel dan inti di dalamnya. Dan juga butir-butir keratohyalin, kemudian ada stratum spinosum. Ini selnya masih mengandung ini juga filamen intermediate dari keratinnya. Kemudian antar selnya ini saling berikatan untuk desmosum, ikatan antar selnya. Intercellular bridge tadi ya. Kemudian ada sel Langerhans di sini untuk pertahanan tubuh. Di bagian paling bawah ini ada basal stem cell, merupakan bakal dari keratinosit. Terus kemudian ada sel melanosit,
dan juga ada sel Merkel. Lapisan dermis disusun oleh jaringan ikat padat yang kuat dan fleksibel. Tipe sabutnya ada sabut kolagen, sabut elastis, dan juga sabut retikuler. Sel-selnya ada sel fibroblast, makrofag, sel mas, dan leukosit. Nih, lapisan bagian dermis ini ada lapisan papilare yang menonjol ke arah dermis, epidermis ya. Kemudian ada stratum reticulare yang lebih dalam lagi. Stratum papilare ini merupakan bagian dermis yang superficial. Dia berbatasan dengan epidermis, tersusun oleh jaringan ikat yang lebih kendor ya, membentuk dermal papil atau dermal ridge tadi, mengandung banyak pembuluh darah. Ya. Yang ininya yang kadang juga mempengaruhi warna kulit seseorang. Ya, sehingga warnanya agak kemerahan gitu ya. Terus kemudian di lapisan yang lebih dalam ada lapisan stratum reticulare, disusun oleh jaringan ikat padat tidak teratur, mengelilingi ada folikel rambut, ada kelenjar sebasea, ada kelenjar keringat, ada saraf, anyaman pembuluh darah, ya. Kemudian di bawahnya ada jaringan subkutan. Jadi susunan sabut-sabut kolagennya tadi lebih padat yang di bagian bawah. Ini sama ya, gambaran mikroskopis dari kulit tipis, ini epidermis, ini dermis. Ini ada folikel rambut, ini rambutnya ya, ada kelenjar lemak. Berlemak ini kalau mengalami obstruksi dan inflamasi maka menyebabkan ini ya, komedo ya, jerawat ya. Kemudian ini ada reseptor getar ya dan tekan namanya corpusculum flatter pacini. Bawahnya ini adalah jaringan subkutan yang disebut dengan panniculus adiposus. Pigmentasi kulit. Ya. Ini kenapa ada orang yang kulitnya hitam, coklat matang atau sawo matang, kuning langsat, putih. Ya. Itu karena ada pigmentasi pada kulit. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa melanin diproduksi oleh sel melanosit. Ya. Sel melanosit tadi kan letaknya di stratum basale. Nah, ini adalah sel melanosit. Selnya tampak jelas maka disebut dengan clear cell ya. Dia memproduksi melanin, namun melaninnya ini tidak disimpan di dalam tubuhnya dia, di dalam sitoplasmanya. Ditransport ke tonjolan sitoplasmanya, kemudian dilepaskan ke ekstraseluler dan difagositosis atau dimakan oleh sel-sel keratinosit di sekitarnya. Oleh sel keratinosit ditransport ke dekat dari intinya untuk melindungi dari sinar ultraviolet. Pada dasarnya jumlah melanosit pada semua orang itu sama ya, pada semua ras. Yang membedakannya adalah kecepatan produksinya dan kecepatan degradasinya, serta lokasi dari depo melaninnya. Semakin ke arah permukaan, maka dia akan semakin hitam. Semakin cepat produksinya, maka dia akan semakin hitam. Ya. Begitu dengan semakin lambat degradasinya, maka dia akan semakin gelap kulitnya. Kemudian produksi melanin ini dirangsang oleh sinar ultraviolet ya, karena sinar ultraviolet ini merangsang kecepatan produksi melanin ya. Makanya kenapa kalau orang kita Indonesia definisi cantik itu adalah ketika kulitnya menjadi putih, namun kalau orang luar mungkin melihat kita yang orang timur ini eksotis itu lebih kulit
yang gelap itu lebih eksotis ya menurut mereka, sehingga mereka melakukan tanning ya. Sedangkan kita lebih ini mendefinisikan cantik adalah dengan kulit putih, sehingga banyak yang menggunakan skincare. Selain itu, produksi melanin ini dirangsang oleh hormon. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu atau bila dalam kondisi fisiologis seperti orang yang hamil itu juga mengalami hiperpigmentasi karena hormon estrogen. Sedangkan pada penyakit tertentu seperti penyakit Edison ya, itu karena pengaruh dari hipoproduksi dari hormon ini apa yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Dan itu juga trauma mempengaruhi pigmentasi pada kulit. Pigmen yang diproduksi tadi bila difagositosis oleh makrofag yang ada di dermis disebut dengan dermal chromatophore. Oke, ini adalah sel melanosit yang gambaran skematisnya memiliki tonjolan sitoplasma. Ini adalah stratum basalnya ya, jadi ini sel basalnya, basal stem cell. Kemudian ini adalah sel keratinozitnya. Jadi retikulum endoplasmik kasar dari sel melanosit ini mensintesis tirosinase, suatu enzim yang berfungsi untuk konversi tirosin menjadi dopa ya nanti ya. Terus kemudian ditransfer menuju ke Golgi aparatus Golgi. Kemudian di sini di sini tempat produksi melanin ya bersama dengan tirosinase membentuk melanosom, kemudian ditransport di dalam suatu vesikel menuju ke bagian perifer dari sel, kemudian dilepaskan ke ekstraselular, dimakan oleh sel keratinosit, dibawa ke sekitar intinya untuk melindungi dari paparan sinar UV. Lapisan berikutnya adalah lapisan di bawah kulit atau hipodermis atau fascia superficialis atau jaringan subkutan. Lapisan ini terletak di antara dermis dan fascia profundus, terutama disusun oleh jaringan dekat longgar yang berisi lemak. Ini jaringan lemak ya, yang memiliki nama khusus panniculus adiposus. Di sini juga mengandung kelenjar keringat, ini kelenjar keringat, ada pembuluh darah, limfa, dan saraf. Ya, ini lapisan subkutan ini biasanya digunakan untuk memasukkan obat-obatan, ya, injeksi subkutan itu di sini. Langer lines atau cleavage lines atau tension lines merupakan garis-garis reguler pada kulit yang terbentuk karena susunan sabut-sabut kolagen tadi yang ada di dermis dan sabut elastis pada area-area tertentu itu tersusun teratur, meskipun tadi disebutkan bahwa jaringannya kan ikat padat yang tidak teratur. Namun pada dasarnya di area tertentu ini membentuk pola yang teratur yang menentukan karakteristik ketegangan dan garis kerutan di kulit. Ini berfungsi ya untuk ini menentukan arah insisi ketika dilakukan pembedahan. Ya. Insisi kulit ini dilakukan paralel dengan garis Langer ya, sehingga dengan demikian skar yang ditimbulkan itu akan lebih minimal. Nih.
Ini jika insisinya tegak lurus ya, nggak paralel. Sehingga nanti lukanya yang sembuh ini masih ada gap-nya. Jadi proses healingnya ini lebih meningkat, lebih lama. Dan scar yang dihasilkan tidak lebih minimal ya. Berbeda jika insisi dilakukan paralel dengan garis Langer ini. Maka lukanya ini setelah dilakukan penjahitan ini akan lebih cepat sembuhnya, scarnya lebih minimal, dan gap-nya juga lebih minimal. Sabut elastis di dermis ini dengan seiring bertambahnya usia, kehilangan elastisitasnya, sehingga kulit keriput dan kendor. Nah, garis Langer ini akan lebih tampak pada orang-orang yang sudah usia tua. Nah, inilah digunakan oleh ini ya, ahli bedah plastik ketika melakukan penjahitan. Itu sangat memperhatikan garis Langer ini, Langer lines ini. Adnexa kulit terdiri tadi ya, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, ada kelenjar keringat merokrin dan apokrin, kemudian ada kelenjar lemak atau glandula sebasea, ada rambut dan folikel rambut. Ini tadi kelenjar keringat merokrin, ini kelenjar sebasea. Ya, ini folikel rambut, ini rambutnya, dan juga kuku, enggak ada ya di sini ya. Berikutnya ini itu mengenai kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini ada 3 tipe, ada kelenjar keringat ekrin atau merokrin, apokrin, dan kelenjar apokrin yang mengalami modifikasi. Kelenjar keringat ekrin atau merokrin ini paling banyak ya, menghasilkan keringat yang mengandung 99% air, sedikit garam dan sisa metabolisme ya, dan bermuara pada pori-pori kulit. Kelenjar keringat ini memiliki saluran keluar kelenjar. Sedangkan kelenjar keringat apokrin ini biasanya bermuara pada folikel rambut, memberikan bau yang khas pada tiap orang ya, terletak pada aksila, pada pubis, pada areola mama. Ya. Kemudian kelenjar keringat apokrin yang mengalami modifikasi, yaitu kelenjar keringat apokrin yang ada di meatus acusticus externus pada telinga, yang disebut dengan kelenjar serominus, yang menghasilkan wax yang bercampur dengan sel-sel yang desquamasi, kemudian bakteri yang mati membentuk serumen. Ya, terus kemudian contohnya lainnya adalah kelenjar mama. Terus ada kelenjar sirkum analis yang ada di anus. Dan itu juga kelenjar Zeiss yang ada di palpebra. Kelenjar keringat merokrin atau glandula sudorifera memiliki 2 bagian, yaitu pars secretoris dan pars excretoris. Pars secretoris menghasilkan di dalam atau hipodermis, bentuknya seperti pipa ya, tubulus yang sederhana atau ada yang bergelung. Dilapisi oleh sel-sel selapis kubis berbentuk seperti piramid dan tampak pucat. Dan lumennya lebar serta
di bagian tepinya terdapat sel-sel myoepitel. Sedangkan yang pars excretoris, dia berfungsi untuk menyalurkan keringat. Menembus epidermis, dindingnya dibentuk oleh sel-sel epidermis yang tersusun konsentris ya, melingkar, dan menembus stratum corneum sebagai pori-pori. Berbentuk tubulus dan berjalan agak spiral, jadi jalannya nggak lurus ke atas gitu. Dilapisi oleh 2 lapis sel kubis, epitel berlapis kubis, berwarna lebih gelap, lumennya lebih sempit, dan tidak ada sel myoepitelnya. Baik pada kelenjar keringat ini didapatkan pada telapak tangan dan telapak kaki. Tidak didapatkan, ini yang lebih banyak dibandingkan tempat lain ya. Terus ada bagian tubuh yang tidak mengandung kelenjar keringat, yaitu kuku, prebotium atau gland penis, tepi bibir, dan membrana timpani. Ini gambaran histologisnya sebentar ya sebelumnya. Nah, ini kan kelenjar keringatnya. Ini maksudnya tubulus itu seperti ini saluran, terus ada yang bergelung. Ini yang pars sekretorisnya. Dia fungsinya untuk produksi kelenjar sekret keringatnya. Kemudian ini pars ekskretorisnya, dia menembus epidermis. Fungsinya untuk menyalurkan sekret dari kelenjar ini. Ya, ini namanya kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Pada dasarnya kan kelenjar keringat ini tidak memiliki bau, tapi karena adanya bakteri, ya, sehingga menyebabkan bau. Nah, ini gambaran histologisnya, mikroskopisnya seperti ini. Jadi ada bentukan bulat seperti donat ya, dengan lubang di bagian tengahnya. Ini ada bagian lubang-lubang yang tercat pucat, ada yang gelap. Ya, nah, yang gelap ini adalah yang pars ekskretorisnya, yang pucat ini adalah pars sekretorisnya. Pars sekretoris jika dilihat lebih besar lagi tadi kan disusun oleh epitel stratis kubis, lumennya lebar, terus di bagian tepinya itu ada sel myoepitel yang dia ketika berkontraksi dia seperti sel otot, berkontraksi membantu memompa sekretnya keluar. Ini pars sekretoris tampak pucat, di tepinya ada sel myoepitel, ini sel myoepitel. Kemudian ini ada pars ekskretoris yang tampak lebih gelap, tersusun dari 2 lapis sel kubis. Kelenjar keringat apokrin. Sekret yang dihasilkan keluarnya bermuara pada folikel rambut. Kelenjarnya ini besar-besar, bentuknya seperti anggur. Kelenjar ini memproduksi sekretnya itu sebagian selnya itu ikut hancur membentuk sekret, sehingga di permukaannya tampak tidak rata. Terdapat pada aksila, regiopubica, areola mama, kelenjar mol ini ada di ini ya, bukan zes ya tadi ya. Ya, kelenjar mol yang ada di palpebra, kemudian kelenjar circum analis di anus, kelenjar serominus di meatus acusticus externus. Nah, ini adalah kelenjar apokrin. Permukaan selnya ini tidak rata karena mengandung sekret yang dilepaskan. Nih, ini ya. Ini sekret yang dilepaskan. Jadi dalam membentuk sekret, memproduksi sekret, sel-selnya ini ikut hancur membentuk sekret. Makanya disebut dengan kelenjar apokrin. Ini kelenjar lemak atau glandula sebasea.
bentuknya seperti anggur ya. Kelenjar ini merupakan kelenjar holokrin, di mana semua bagian selnya ikut hancur membentuk sekret. Kelenjarnya alveolar ya, maksudnya bentuknya itu seperti mengantong gitu. Kemudian ada yang bercabang. Makin ke arah dalam, sel-selnya semakin besar, lemaknya makin banyak, sehingga mendesak inti. Ya, terakumulasi di sitoplasmanya, mendesak inti, mengalami degenerasi. Kemudian bagian selnya ikut hancur membentuk sekret ya, beserta sisa-sisa sel dan butir-butir keratohyalin serta keratin membentuk sebum. Kelenjar lemak ini dibungkus oleh jaringan ikat ini ya. Pengeluarannya dibantu oleh kontraksi dari musculus arrector pili. Jadi ketika muskulus ini berkontraksi, dia akan membantu memompa mengeluarkan sekret dari kelenjar lemak ini. Dan ini selalu berhubungan dengan folikel rambut, kecuali pada papila mama, pada labium minora, pada sudut mulut, pada bibir, dan juga pada kelenjar mebum yang ada di palpebra. Terdapat pada seluruh tubuh ya, kulit seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Karena tadi kan nggak ada folikel rambutnya juga ya. Jadi ketika kelenjar ini mengalami obstruksi dan inflamasi, maka jadilah terbentuklah komedo. Ya, bentuknya seperti anggur, bermuara di folikel rambut. Ini folikel rambut. Ini adalah kelenjar sebasea atau kelenjar lemak. Ini juga. Berikutnya rambut. Rambut merupakan struktur keratin yang memanjang, terbentuk di dalam invaginasi epidermis. Ya. Warna, ukuran, bentuk, dan tekstur bervariasi tergantung pada usia, genetik, lokasi pada tubuh. Didapatkan pada semua kulit kecuali telapak tangan dan kaki, gland penis, klitoris, dan labium minor. Terdiri atas batang rambut, hair shaft, dan akar rambut yang terbenam di dalam kulit dibungkus oleh folikel rambut. Jika dipotong melintang akan tampak bagian-bagian rambutnya. Yang tengah ini adalah medula, kemudian setelahnya adalah korteks, kemudian ada cuticula. Ini adalah rambutnya. Di bagian akar dibungkus oleh folikel rambut. Folikel rambut ini merupakan invaginasi dari epidermis. Ya. Nah, ini disusun oleh lapisannya yaitu internal root sheath, external root sheath, dan jaringan ikat pembungkusnya, connective tissue sheath. Ini ya, tersusun dari 3 lapisan, medula, korteks, cuticula. Medulanya selesai yang mengalami keratinisasi, mengandung keratin yang lunak, yang berikatan secara longgar, hanya pada rambut yang tebal. Pada korteks, lapisan yang paling tebal, menyusun 80% total massa rambut, terletak di luar medula, tersusun oleh sel-sel kortikal mengandung keratin yang keras. Cuticula, lapisan yang paling luar mengandung sel pipih yang mengalami keratinisasi mengandung keratin yang keras. Nah, ini yang menentukan kekuatan rambut ini ya, korteks dan cuticulanya. Kemudian cuticula ini selesainya tumpang tinggi dan semi transparan menyerupai genteng atau sisi ikan. Folikel rambut ada selubung jaringan ikat ya, yang paling luar tadi atau connective tissue sheath berasal dari lapisan dermis, kemudian selubung akar bagian luar atau outer root sheath berasal dari epidermis ya, lanjutan dari germinal matrix, semakin ke atas sel-selnya makin berlapis. Kemudian ada selubung akar bagian dalam atau inner root sheath berasal dari epidermis juga, sitoplasmanya mengandung butir-butir trichohyalin. Dasar dari folikel rambut ini, bagian dermisnya menonjol membentuk papila rambut atau hair papil yang berisi jaringan ikat, saraf, dan sel-sel epitel disebut germinal matrix. Jadi bentukannya ini adalah hair papil, di dalamnya mengandung germinal matrix. Ini rambut pada potongan melintang,
Ada yang bulat, ada yang oval, ada yang lonjong ya. Bulat ini rambutnya lurus. Kalau oval rambutnya ombak. Terus yang lebih tidak beraturan lagi rambutnya keriting. Kalau ini tampak medula, korteks rambut, kutikula rambut, kemudian ada inner root sheath, ada outer root sheath, ada connective tissue sheath pembungkusnya. Ini juga medula, korteks, kutikula ini menggunakan mikroskop elektron, ada inner root sheath, outer root sheath, ada connective tissue sheath. Kalau ini terpotongnya agak longitudinal ya, sehingga pada bagian akar, sehingga kelihatan di sini dermal papilnya atau hair papil tadi ya. Hair papil berisi germinal matrix, kemudian ada cortex dari rambut, ada inner root sheath, outer root sheath, dan connective tissue sheath. Musculus arrector pili merupakan otot polos ya yang berasal dari lapisan ektodermal. Ini ya, bentuknya seperti pita pada sediaan berwarna merah muda terbentang dari folikel rambut sampai ke dermal papil dan menyangga kelenjar sebasea. Jadi ketika dia berkontraksi membantu memompa sekret dari kelenjar sebasea bermuara ke folikel rambut. Selain itu dia juga ketika berkontraksi membantu menggerakkan rambut sehingga rambut menjadi tegak tanpa disadari ya. Misalnya pada kondisi takut. Jadi kontraksinya ini dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Ya, tidak bisa kita kendalikan. Ya, ini adalah folikel rambut. Tadi ya, ini ada rambutnya, ada folikel rambutnya. Terus kemudian ini connective tissue sheath-nya. Ini nggak jelas ya, tidak seperti tadi ya. Medula, cortex, cuticula, dan inner outer root sheath serta connective tissue sheath-nya. Keratin ya tadi ya, ada keratin lunak dan keratin keras. Pada keratin lunak ini merupakan transformasi dari sel-sel epidermis yang mati. Ya, selain di epidermis tadi kan dia juga membentuk medula dari rambut. Ya. Di sini butir-butir keratinogen ikut berperan, selalu mengalami desquamasi, bisa terlepas ya, dan didapatkan pada kulit dan medula rambut. Keratin keras, transformasi dari sel-sel epidermis yang masih hidup. Tidak ada hubungan dengan butir keratohyalin, tidak terjadi desquamasi, terdapat pada kuku, kutikula, dan lipatannya ini disebut dengan eponychium atau kutikula. Nail bed atau dasar kuku, bagian dari kulit di mana nail plate melekat. Terdiri dari lapisan dalam epidermis dan dermis, mempunyai dermal papil yang sama panjang. Kelenjar tidak didapatkan kelenjar keringat dan folikel rambut. Nail plate atau lempeng kuku atau badan kuku ya. Lapisan tanduk epidermis tadi ya yang mengandung keratin keras menyatu erat dan tidak mengelupas. Lapisan bening kemerahan karena ada kapiler di bagian bawahnya. Nah, makanya ini ketika kuku ini kan juga bisa sebagai tanda vital seseorang ya. Namanya saya lupa capillary rate ya. Capillary rate-nya ini kalau kuku kita tekan, cepat Anda tekan kuku Anda, kita lepaskan itu kan cepat kembali merah. Ada orang-orang yang shock, nah itu kembalinya akan lama. Melalui kuku ini kita juga bisa mengetahui status ini kesehatan seorang, tidak hanya dari kulit. Ya. Nail plate ini epidermis yang tepat di bawahnya menjadi dasar kuku. Batas antara badan kuku dan akar kuku ini sebagai garis lengkung. Ya. Disebut dengan lunula. Jadi bagian ini bagian yang belum benar-benar mengalami keratinisasi sehingga tampak putih. Nih, nail groove, akar alur kuku atau lekukan kuku
lekukan antara dasar kuku dan dinding kuku. Sel epidermis pada alur kuku yang paling dalam terus berproliferasi dan berdiferensiasi membentuk lempeng kuku. Bagian ini disebut dengan matriks kuku. Cekungannya ini disebut dengan nail groove. Ya. Sedangkan bagian di ini, bagian dasar akar kuku ini dapatkan matriks kuku. Matriks kuku sel-selnya tidak mempunyai butir keratohyalin, selnya akan mengadakan transformasi menjadi keratin keras. Nail wall, lipatan kulit di tepi dasar dari kuku, bagian lateral ya. Eponychium, hubungan antara ini ya, kulit dengan nail plate di bagian proksimal. Ini namanya eponychium. Hyponychium yang ini tempat di mana nail plate terlepas dari nail bed. Jadi bagian free edge-nya ya. Ini hyponychium, ini eponychium. Kemudian reseptor pada kulit. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa di kulit juga didapatkan reseptor sehingga tadi kulit berfungsi untuk fungsi sensoris ya. Baik di epidermis maupun dermis dan hipodermis itu ada reseptor. Yang pertama itu corpusculum Meissner, dia di dermal papil di dermis yang menonjol ke epidermis merupakan reseptor rabah. Kemudian ada sel Merkel yang tadi sudah saya sebutkan berhubungan dengan akhiran saraf sensoris ya. Ini juga reseptor rabah. Terus kemudian ada akhiran saraf bebas yang merupakan perluasan dari ini ya, bagian dermis. Kalau tadi yang sel Merkel ini didapatkan pada kulit berambut dan juga kulit yang tidak berambut. Pada corpusculum Meissner ini, pada jari, tangan, kaki, bagian depan dari dahi, bibir, dan lidah. Terus corpusculum Raffini, dia reseptor terhadap suhu dan juga regangan. Ada corpusculum Vater Pacini, reseptor terhadap ini stretch, regangan, dan juga tekan, getar ya. Dia di hipodermis, di fascia profundus. Terus kemudian ada peritracheal nerve ending, merupakan anyaman saraf atau akhiran saraf yang membungkus bagian dasar dari folikel rambut. Macam-macam reseptor pada kulit ya. Korelasi klinisnya, penyakit kulit bisa disebabkan karena defisiensi nutrisi, bisa juga karena infeksi, bisa karena gangguan metabolisme, itu bisa manifest di kulit ya, banyak sekali penyebabnya. Penyakit kulit akibat defisiensi nutrisi bisa disebabkan karena intake yang tidak adekuat atau bahkan ada yang berlebihan. Terus kemudian bisa karena absorpsi yang abnormal dan penggunaan makanan yang kurang tepat. Defisiensi atau kelebihan vitamin atau mineral tertentu dapat menyebabkan kelainan spesifik pada kulit, rambut, kuku, dan mukosa. Jadi penyakit pada kulit ini tidak bisa dilepaskan terpisahkan dengan kondisi tubuh yang lainnya. Jadi ketika kita menemukan orang dengan kelainan pada kulitnya, tentunya kita juga melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan fisik lainnya ya, maksudnya begitu. Ini contohnya penyakit pellagra ya, bukan karena defisiensi dari vitamin B3 atau niacin. Tandanya di sini ada erupsi pada area-area yang terpapar sinar matahari ya, atau banyak yang area-area yang banyak mengalami gesekan, tampak seperti terbakar sinar matahari, tampak bersisik dan hiperpigmentasi atau atrofi. Terus scurvy atau stomatitis ya, defisiensi vitamin C. Kita tahu bahwa vitamin C itu kofaktor prokolagen prolin atau lisin hidroksilase, penting untuk sintesis kolagen dan matriks ekstraseluler, membantu absorpsi besi, meningkatkan konversi kolesterol menjadi asam empedu, dan meningkatkan bioaktivitas selenium. Jadi defisiensi vitamin C itu dampaknya sangat banyak ya.
terjadi penurunan produksi dan peningkatan kerapuan dari kolagen. Tandanya bisa petekiye, jadi seperti perdarahan pada kulitnya, terus ekimosis, memar, terus ini pertumbuhan rambutnya seperti ini ya, corkscrew hairs ya, seperti ini. Jadi seperti pembuka botol, deh. Terus kemudian mengalami folikular hiperkeratinosis. Terus mukosanya, kusinya mudah berdarah. Terus bisa juga terjadi perdarahan perifolikular. Berikutnya, kelainan kulit karena defisiensi besi kronis. Salah satunya bermanifest pada kuku. Yang disebut dengan koilonychia ya. Kuku berbentuk seperti sendok. Terus kemudian ini ya, kuku berbentuk seperti sendok. Nah, ini. Terus juga ada kelainan-kelainan kulit karena infeksi juga manifest ke kuku juga bisa. Infeksi jamur biasanya. Terus selain itu juga defisiensi besi kronis ditandai dengan rambut rontok, glositis, peradangan pada lidah dengan papil-papilnya hilang, terus ada angular cheilitis pada sudut bibir dan juga pruritus gatal-gatal. Selain tadi karena defisiensi, karena kelebihan ini ya, ini bisa juga menyebabkan karoteninia. Ini sering terjadi pada vegetarian. Dalam kondisi normal tampak seperti ini. Jika ini kadar beta karotin dalam darahnya tinggi, tampak berwarna kuning ya pada kulit. Terus kemudian ada santelasma. Ini juga sering kalian temui ya. Bentukan plak atau papula kuning ini berisi kolesterol. Biasanya pada medial dari palpebra superior, tapi bisa meluas. Berkaitan dengan beberapa penyakit. Ya, ada hiperlipidemia, diabetes atau disfungsi tiroid. Pada stratum papilar dermis tadi terjadi infiltrasi inflamasi perivaskular tersusun oleh sel campuran termasuk mono dan multinucleated foam cell di dalam vakuola sitoplasma yang kaya lemak. Nah, ini berkaitan dengan gangguan metabolisme ya. Terus ini psoriasis, ini sebenarnya bukan karena gangguan nutrisi, namun saya sampaikan di sini ya, karena kan mirip-mirip ya manifestnya seperti tadi ya, pellagra tadi ya. Ini adalah penyakit hiperproliferasi, di mana keratosit biasanya diproduksi dan berdiferensiasi lebih cepat. Kalau tadi kan sekitar 15-30 hari ya, ini 8-10 hari. Sehingga terjadi penebalan lapisan epidermis. Penurunan kematian sel dan peningkatan keratinisasi serta desquamasi. Ini ya, terdapat plak yang pinggirnya kemerahan dan tampak bersisi. Di permukaannya sisinya seperti perak ya, silver. Ini disebabkan karena limfositnya yang terlalu aktif memicu reaksi autoimun pada kulit. Gambaran klinisnya bercak kemerahan pada kulit yang gatal, iritasi, dan bersisik putih, keperakan dengan kerusakan barier kulit. Ukuran percaknya juga bervariasi dan biasanya muncul pada daerah-daerah yang mengalami gesekan ya, pada lutut, siku, punggung bawah, dan kulit kepala. Sekian kuliah dari saya. Ada yang ditanyakan, waktunya sudah habis ya. Mungkin